Apabila perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan, maka akan menyebabkan stok barang menumpuk atau disebut dengan overstock. Untuk menghindari overstock, perusahaan harus benar-benar menghitung berapa jumlah yang harus dipesan untuk meminimalkan total biaya yang dikeluarkan terkait persediaan tersebut. Nah, perusahaan dapat menggunakan metode IOQ untuk mengetahui jumlah unit yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan. Selanjutnya, mari kita simak studi kasus pada PT Nissan Motor Distributor Indonesia. PT NMDI merupakan salah satu departemen bisnis dari PT Nissan Motor Indonesia atau PT NMI. Juga menjadi pusat penyimpanan suku cadang resmi Nissan. Kegiatan bisnis yang dilakukan PT NMDI yaitu melakukan pendistribusian dan penjualan suku cadang resmi Nissan kepada seluruh dealer resmi Nissan yang tersebar di Indonesia. Produk yang disimpan oleh PT NMDI berupa suku cadang resmi Nissan seperti suku cadang untuk unit Grand Livina, Mars, Evalia, Serena, dan juga X-Trail. Salah satu permasalahan yang dialami PT NMDI ini adalah permasalahan mengenai persediaan, di mana PT NMDI memiliki tingkat persediaan yang cukup tinggi atau mengalami overstock. Saya ingin mengetahui data persediaan suku cadang Grand Livina pada periode 2018 kemarin. Tolong siapkan datanya ya. Baik, saya akan mengirimkan data tersebut kepada Ibu. Mohon ditunggu ya, Bu. Terima kasih atas datanya. Wah, ternyata kita mengalami overstock ya pada persediaan di dalam gudang. Hal ini harus segera ditindaklanjuti. Betul sekali, Ibu. Persediaan barang tersebut terlihat sangat overstock sehingga harus segera ditindaklanjuti. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan biaya dalam perusahaan. Manajer, berdasarkan informasi yang saya terima, terdapat masalah mengenai persediaan, di mana terdapat barang yang mengalami overstock, yaitu pada suku cadang untuk produk Grand Livina. Hal ini perlu ditindaklanjuti. Saya akan mengirimkan data tersebut kepada Anda. Mohon segera carikan solusinya. Baik, kami dari bagian manajemen akan mendiskusikan masalah ini untuk menemukan solusinya. Selamat siang semuanya. Dari informasi yang disampaikan dari bagian kepala produksi kontrol, kita mendapat laporan bahwa terdapat masalah overstock suku cadang Grand Livina di dalam gudang. Untuk menemukan solusi atas masalah ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui suku cadang manakah yang perlu diprioritaskan dalam pengendalian persediaan pada unit Grand Livina. Setelah itu, kita juga harus mengetahui jumlah optimal persediaan dari suku cadang yang diprioritaskan pada unit Grand Livina. Dengan begitu, kita dapat menetapkan total cost yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan dengan pengadaan suku cadang pada unit Grand Livina yang optimal. Setelah kita menyimak pembicaraan pada masalah terkait overstock persediaan barang pada video tadi, disebutkan bahwa pada PT NMDI menggunakan klasifikasi ABC dan model EOQ untuk mengatasi masalah tersebut. Apa sih itu klasifikasi ABC dan model EOQ? Mari kita bahas. Yang pertama ada analisis ABC. Apa sih itu analisis ABC? Analisis ABC yaitu pemilihan barang berdasarkan tingkat penyerapan modal dengan menggunakan prinsip diagram Pareto. Pada prinsipnya, analisis ABC mengklasifikasikan jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap dalam penyediaan persediaan untuk setiap jenis barang. Berdasarkan prinsip Pareto, barang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada kategori A, yaitu 80-20. Dalam kategori ini terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis barang yang dikelola. Yang kedua ada kategori B. Untuk kategori B ini terdiri dari jenis barang yang menyerap
dana sekitar 15% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. Yang ketiga ada kategori C. Sedangkan dalam kategori C ini terdiri dari jenis barang yang menyerap dana hanya sekitar 5% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory, dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang yang dikelola. Sedangkan untuk IOQ multi-item adalah untuk pengendalian permintaan beberapa jenis item yang optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuan dari model EOQ adalah menentukan jumlah key setiap kali pemesanan sehingga meminimalisir total biaya persediaan. Model EOQ multi-item merupakan model EOQ untuk pembelian bersama atau joint purchase beberapa jenis item. Berikut ada asumsi-asumsi yang digunakan dalam model EOQ multi-item, yaitu yang pertama ada tingkat permintaan untuk setiap item konstan dan diketahui dengan pasti. Yang kedua ada waktu tunggunya sama untuk semua item, di mana semua item yang dipesan akan datang pada satu titik waktu yang sama untuk setiap siklus. Yang ketiga ada biaya simpan, harga per unit, dan biaya pesan untuk setiap item diketahui. Yang keempat ada biaya pesan untuk masing-masing item adalah sama. Dan yang terakhir ada item yang dianalisis bersifat independen. Betul. Mari kita siapkan terlebih dahulu data yang kita butuhkan untuk pemecahan masalah tersebut. Data-data yang kita butuhkan ada data permintaan suku cadang unit Grand Livina tahun 2018, kemudian data harga setahun terakhir dari masing-masing suku cadang unit Grand Livina. Yang terakhir, biaya yang berhubungan dengan masalah persediaan. Baik, data telah terkumpul, Bu. Selanjutnya, kita harus menganalisis klasifikasi ABC barang persediaan terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus menghitung suku cadang kritis untuk mengetahui suku cadang manakah yang perlu diprioritaskan dalam pengendalian persediaan pada unit Grand Livina. Setelah kita menyinggung mengenai sistem ABC, mari kita simak mengenai pengelolaan datanya, yaitu yang pertama untuk penentuan suku cadang kritis dengan menghitung presentasi kumulatif harga suku cadang setiap kelompok ABC. Untuk rumusnya sendiri yaitu kumulatif harga sama dengan kumulatif harga setiap suku cadang dibagi total kumulatif harga suku cadang dikali 100%. Untuk contohnya, kita akan menghitung presentasi kumulatif harga pada kelompok Dix-Casey Clothes, yaitu untuk perhitungannya kumulatif harga sama dengan kumulatif harga setiap suku cadang sebesar 336.102.000 dibagi total kumulatif harga suku cadang sebesar 12.646.430.000 dikali 100%, dan totalnya yaitu 2,66%. Setelah kita menghitung presentase kumulatif harga, selanjutnya kita akan menghitung presentasi kumulatif jumlah suku cadang unit Grand Livina. Pada ini kita akan menghitung pada kelompok Dix-Casey Clothes. Untuk rumusnya sendiri, kumulatif barang sama dengan kumulatif jumlah setiap barang dibagi total suku cadang dikali 100%. Untuk contohnya, tadi kan sudah kita sebutkan, untuk contohnya itu kita mengambil kelompok Dix-Casey Clothes dengan kumulatif barang sama dengan kumulatif jumlah setiap barang sebesar 417 dibagi jumlah suku cadang sebesar 33.406 dikali 100%. Jadi totalnya itu ada 1,25%. Selain menghitung suku cadang kritis, kita juga perlu, Bu, untuk menentukan jumlah suku cadang optimal dengan menggunakan metode IOQ multi-item. Nah, tadi adalah contoh perhitungan sistem ABC dengan kita mengambil contoh pada kelompok Dix-Casey Clothes. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari tabel, maka dapat diketahui ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan A.
Golongan A ini yaitu golongan yang menyerap modal persediaan yang sangat besar dari seluruh pengeluaran untuk pengadaan suku cadang unit Grand Livina selama tahun 2018. Jenis-jenis suku cadang dalam golongan ini berjumlah sekitar 47,55% dari jumlah keseluruhan suku cadang dengan menyerap 79,99% dari modal yang terdapat dari persediaan. Yang kedua ada golongan B. Golongan B ini menyerap sekitar 14,93% dari modal yang tertanam pada seluruh persediaan suku cadang unit Grand Livina dan berjumlah 28,72% dari jumlah keseluruhan suku cadang. Yang terakhir itu ada golongan C. Golongan ini menyerap modal sekitar 4,98% dari modal yang tertanam pada persediaan suku cadang dan jumlahnya meliputi 23,65% dari jumlah keseluruhan suku cadang. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan informasi bahwa yang pertama, berdasarkan perhitungan biaya pembelian perusahaan, dapat diketahui bahwa total pembelian perusahaan dalam periode 1 tahun adalah sebesar 10.119.658.500 rupiah. Yang kedua, berdasarkan perhitungan biaya pemesanan, maka dapat diketahui besarnya total biaya pemesanan perusahaan adalah sebesar 1.213.999.020 rupiah. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan biaya penyimpanan perusahaan, maka dapat diketahui bahwa biaya penyimpanan perusahaan adalah sebesar Rp263.418.875, sehingga dapat diketahui bahwa besarnya total kos persediaan yang dihitung sendiri oleh perusahaan adalah sebesar Rp11.554.076.395. Benar sekali Bu, dengan adanya perhitungan tersebut, kita sebagai manajer dapat mengetahui bahwa yang pertama, total dari 1.366 item kebutuhan perusahaan terhadap suku cadang unit Grand Livina diperoleh 355 suku cadang unit Grand Livina yang kritis atau termasuk kategori golongan A. Yang kedua, jumlah pengadaan spare part unit Grand Livina yang optimal berdasarkan perhitungan IOQ multi-item terdapat 355 item. Dan yang ketiga, total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tahun 2018 sebesar Rp11.594.076.395. Sedangkan total persediaan dengan menggunakan metode IOQ multi-item adalah sebesar Rp6.984.661.625. Dari kedua total biaya tersebut terdapat selisih antara kedua total biaya tersebut sebesar Rp4.609.414.770. Setelah melakukan analisis pengendalian inventory dengan klasifikasi ABC dan IOQ yang dilakukan pada PT Nissan Motor Distributor Indonesia, disimpulkan bahwa untuk menghindari overstock terhadap suku cadang yang digunakan pada unit Grand Livina di dalam gudang, maka perusahaan dapat menekankan untuk suku cadang yang diprioritaskan dalam pengendalian persediaan. Dalam hal ini, kategori A dengan jumlah optimal persediaan dari suku cadang yang diprioritaskan pada unit Grand Livina sebanyak 355 item, dengan total biaya persediaan yang dikeluarkan persediaan sebesar Rp6.984.661.625. Adanya penetapan persediaan menggunakan metode IOQ multi-item, perusahaan dapat menghemat total biaya persediaan sebesar Rp4.609.414.770 per satu periode yang dikeluarkan oleh perusahaan.